Nah, itu coba diusap, putingnya itu diusap di sini ya dengan air hangat ya, atau revanol gitu ya, dibersihkan ya. Kalau sapinya enggak sakit ya coba diperas sedikit, seret gitu ya, keluar pusnya, keluar minyak ya. Satu kali gitu dikeluarkan sedikit aja gitu, nanti apa namanya diganti sama antibiotiknya ditambah dengan Dexa gitu. Nah, pakai speed yang ada ujungnya. Bentar ya, speed yang ada ujungnya. Kita pesan-pesan berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel Petani Online. Subscribe dan petani itu keren. Membesar sedikit gitu ya. Nah, di situ kalau kita pencet atau kita tusuk gini, papasi namanya, tusuk gini, dia langsung gini, hitam gitu ya, itu berarti itu. Kalau produksi menurun bukan belum tentu emas persis tadi ya. Oh, bisa juga. Jadi setelah mastitis kelihatan ada mastisnya, kita peras. Ya, kita peras keluar namanya kayak cacing gitu. Curut gitu ya. Atau keluar apa namanya susu tapi ada gumpalan-gumpalannya itu. Atau rasa sakit. Jadi rasa sakit itu memang karena abses dari kelenjar mamainya. Tapi jangan khawatir kalau itu memang masih baru ya, segera kita obati. Mudah-mudahan dia bisa kembali sempurna. Tetapi tidak sempurna seperti awal mula. Kita masih punya 3 kuartir yang masih bagus. Kalau sudah terkena mastitis segera diobati, karena apa? Ini bisa nular ke sini. Pada pemerahan itu bisa nular ke sampingnya. Pada waktu sapi itu diperah. Tapi kalau pada waktu dia lagi bunting, ini kejadian nih. Hewan sapi bunting terus kelenjarnya itu kelihatan bengkak kayak gitu. Ya, itu memang mastitis, kelihatan mastitis itu. Nah, itu coba diusap, putingnya itu diusap di sini ya dengan air hangat ya, atau revanol gitu ya, dibersihkan ya. Kalau sapinya enggak sakit ya coba diperas sedikit, seret gitu ya, keluar pusnya, keluar minyak ya. Satu kali gitu dikeluarkan sedikit aja gitu, nanti apa namanya diganti sama antibiotiknya ditambah dengan Dexa gitu. Nah, pakai speed yang ada ujungnya. Bentar ya, speed yang ada ujungnya. Saraf. Tuh, jadi kalau seperti SBM, terus SDF itu kan dalam bentuk mil yang sudah lembut sekali. Nah, itu sudah syaratnya sudah masuk ke 90% untuk pakan itu. TDN-nya pasti tinggi. Cuman campurannya yang lain ini yang sering kasar. Nah, kita punya di sini kecap yang istilahnya itu ampas kecapnya dan kecap yang ini separator. Ya. Pengganti molasses berarti. Ya, kita tidak pakai molasses cukup mahal. Ya. Ini expired ya, kecap expired. Ya, kecap expired itu. Nah, di situ kecap itu kan aspergillus ya. Itu aspergillus. Ya, kita harus hantam dengan ini yang ada di sini yang apa namanya probiotik. Jadi tetap harus kita hantam dengan probiotik supaya semua itu nanti bersimbiosa. Kalau nggak bersimbiosa ya mati. Itu. Jadi mengikuti probiotik yang ada di tempat saya ini. Jadi kalau di situ ada golongan mikroba lain, kalau dia bisa bersimbiosa, bisa kerjasama ya kerjasama. Kalau nggak kerjasama dia mati. Itu aja. Iya, itu rumus begitu. Iya. Kalau mau nyerang kampung orang ya begitu. Iya. Jadi kan tujuannya kan untuk ADG ya, nggak untuk ADG, untuk betul-betul nutrisi itu bisa dicerna, seperti itu. Jadi apa namanya kita membuat nutrisi atau apa
konsentrat itu memang menyesuaikan atau diadaptasikan lebih dulu. Dan alhamdulillah memang di sekitar sini aja, Lembang aja yang kita pakai itu bagus diterima di daerah Lembang. Lembang di KUD-nya KPS kan punya sendiri sebetulnya. Itu ternyata setelah kita lihat ya kurang bagus. Ya, dan hasilnya pasti ke susu. Efeknya Ya, dan perlu diketahui ini yang kalau ke konsentrat itu harus ada SOP ke sapi potong maupun sapi perah. SOP inilah yang betul-betul harus disesuaikan dengan keuntungan. Ya, jadi salah satu contoh misalnya untuk sapi perah, ya itu kita ini kan apa namanya? Kita ini kan, sebentar sebelum itu saya ini dulu aja deh. Tadi kan belum selesai itu ya. Mas, Kita kalau beli dikeluarin apa tadi? Dikeluarin pusnya gitu. Terus apa? ya tadi kan gitu, ya dikeluarin pusnya ini kan ada ujungnya ini. Ya ini kan ada ujungnya. Nah persis di ujungnya itu kita masukkan di puting itu. Puting itu kan ada lubang itu. Kita masukkan sampai plus kita sampai masuk. Nah, antibiotik yang dimasukkan di sini adalah antibiotik yang larut dalam air. Ya, oksitetra itu larut dalam minyak loh ya. Jangan dimasukkan di sini. Jangan dimasukkan untuk terapi itu. Karena apa? Mama itu kan kandungannya susu. Susu itu air. Ya, jadi kalau dia masuk ke sini, itu masuk ke dalam mama itu, dia mudah diserap, dia mudah menyebar kemana-mana. Yang cairan antibiotiknya ini, ya itu. Terus lagi yang spektrumnya nggak usah apa namanya, ya luas tapi nggak usah yang mahal-mahal. Itu penisilin ditambah streptomycin atau penstrep juga bisa dipakai. Itu kan yang bubuan itu bisa dipakai. Terus dicampur dengan, karena dia kalau infeksi pasti bengkak. Ya, infeksi pasti bengkak. Nah, di situ untuk menghilangkan kebengkakannya itu ada rasa sakit ya. Kalau bengkak pasti sakit. Semua yang bengkak pasti sakit. Karena menekan saraf. Nah, untuk mengurangi kebengkakan itu dimasukkan di sini golongannya Dexa. Dexa itu mengurangi bengkak, antiinflamasi. Ya. Terus kemudian kalau bisa dimasukkan golongannya analgesik. Ya. Kita punya golongan analgesik metampiron itu. Tuh.
Ya, sebenarnya tenaganya ya kalau dengan kita cuma hentakannya. Jadi itu ini kita mau pakai Cardiofit ya. Ini adalah produk lama nih untuk injeksinya ya, jadi Cardiofit injeksi. Nah kita pakai di sini kalau rumus siring kita pakai apa ini one neck ya. Kita kalau terbungkus kayak gini. Pak, ini Pak. saya Pak Eman. Nah ini kalau terbungkus kayak gini dalam bentuk steril ya. Kalau dia dibuka jadi steril. Sterilitasnya sudah hilang. Ya. Terus kemudian ini pakai 18 nya steril besar. Jadi tidak apa-apa. Ya, jadi tidak terlalu dalam nanti ujungnya masuknya. Ya. Dalam posisi terbungkus kayak gini dia dalam posisi steril. Terbuka seperti ini. Ya. Ini jarumnya steril. Ya, tapi pangkalan sudah tidak steril lagi. Ya, jadi jarumnya ini masih terbungkus steril ya. Terus ini juga gitu. Nah, terbuka seperti ini dia sudah tidak steril lagi. Ya, cepat-cepat ini dimasukkan seperti ini. Ya. Nah, ini berarti ujung steril, dalamnya juga steril. Nah, dari yang sudah ada gini nih, kemudian kita harus siapkan yang namanya kapas. Ya, ini kapas beralkohol ini fungsinya untuk sterilitas ya. Saya biasanya kalau ini ujungnya sudah dibuka, nah gini berarti saya harus balut dengan air alkohol seperti ini. Kemudian di sini juga ya, cara untuk memasukkan obat adalah seperti ini, dijungkirkan gini ya, kemudian kita hisap. Karena ini pedet ya, ini butuh sekitar 2-3 mili aja cukup. Tapi ini kelihatan kurus ya, saya kasih 5 mili ya. Ini sampai 5 mili lebih sedikit ya. Fungsinya apa? Fungsinya supaya udara yang ada di sini ini bisa kita keluarkan. Ya, ini kita keluarkan ini. Nah ini coba ini sambil sana. Nah ya, oh, udah keluar. Angkat aja. Nggak usah ini apa eman-eman ya. Yang penting yang kita mau hidup itu betul-betul. Oke. Itu power ya. Yang namanya IM itu di sini ya. Yang di sini ya. Ini IM ini kelihatan ini ya. Apa namanya tempatnya ya di bawah ini ya. Ini karena dia apa namanya kondisinya kurus sekali ya. Sangat susah sekali, sangat sempit sekali. Ya. Yang namanya IV itu di sini ini ada pipanya nih. Nah, kelihatan pipanya ini ya. Ya. Ini itu ya. Jadi caranya dipecet seperti ini, nanti dia akan keluar ininya. Nah ini ada ini tengahnya ini ya, jadi bendol sedikit nih. ini ya. Ya, jadi masuknya ke sana atau ke sini boleh ya. Nah kita sekarang ninjak IM. Kalau mau SC ya di bawah kulit bisa di sini bisa. Caranya di sini sana gini, ini kemudian masuk ya. Nah ini masuk ke sana. Ya, pasti itu SC. Ya, IV di sini. Ya, masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, pembuluh darah balik. Nah, sekarang kita IM. Nah, ini paling gampang IM itu, ya. Tuh. Nah, ini kalau jarumnya tajam itu dia tidak akan terasa. Nah, ya, sedikit aja. Ini dia masukkan ya. Nah, ini. Ya. Segera tutup karena kalau kita kepleset takut mancap ke kita sendiri. Ini cepat ditolekan ke sana kalau pengen tahu. Nah ini ini Oh ini. bukan ini nah Itu caranya ya itu kan. Nah itu ya, ini saya pegang terus ini. Nah ini dia coba dilepas dulu. Nah dia akan bendol tuh. Tolekan ke sana, tolekan ke sana. Ini salurannya ya, jadi sulcus namanya atau itu. Nah.
ya nggak kelihatan nih ya, biasanya kalau kita tekan gini dia keluar ya. Atau pakai ini ya, jarum masuk gini dia keluar anunya, cairannya, keluar darahnya ya. Tadi ada pipanya, pokoknya ada sukusnya di situ, kita masuk ada. Kadang-kadang agak susah sedikit ini, tapi kalau dimasuki jarum dia pasti masuk ya. Itu dulu cuman di cium doang. Iya. Iya. Nah itu caranya adalah dikepretin dikit-dikit, campurin dikit-dikit. Nanti makin banyak. Jangan kalau ngasih memperkenalkan pakan baru jangan langsung, harus dikit-dikit. Bertahap. Harus. Udah gimana aja, udah dijadwalin, nggak mau, terus dicampur sama singkong, malah singkongnya yang dipilihin. Nah kamu aduk, kalau nggak singkongnya taruh bawah. Udah itu udah tetap segala macam cara. Banyak bekas jadi ya DGF. Dari apa ini? Jagung. Udah jagung. Limbah pengolahan jagung. Nah, DGF itu ada dua Pak produknya. Pertama dari cereal, yang kedua dari impor. Nah, harganya Kalau murah kena jagung kalau saya ada jagung. ya Jagung di saya pakai jagung. nah Karena karena jagung proteinnya paling kecil 10%. Kalau DGF walaupun dia juga jagung proteinnya 18%. Malah bagusan ini DGF kontenin itu 60%. Kalau mau murah itu beli di Biwon. Di Biwon itu harga terakhir 28.500 itu. Tapi katanya naik karena harga pakan naik bisa 3.050. Kemarin teman saya datangin ke Indramayu SBM, tapi lagi naik daun ini. Harganya sekarang di pasaran bisa 8.000-an. Soil kedelai. Bukan, soil kedelai. Nah, ini proteinnya 40%. Harganya sekitar 8.000. Kalau dulu Pak, 6.000 bisa dapat, 6.600 itu udah bisa dapat. Lagi naik daun. Nggak tahu sekarang pakan kan yang paling dulu ayam biasanya. Kalau sapi masih banyak pilihan lain. Banyak pilihan. Ini yang umum-umum gula. Ya apa Mas? Kopinya. Coklat ini. Cuma coklat ya jarang dipakai soalnya mahal. Tapi ini 2.200. Yang paling murah kan kopi. Kalau kopi udah pernah lihat di mana Mas? Enggak. Monggo udah pasti udah tahu semua. Kita putih kita pernah lihat belum? Enggak. Soalnya enggak, kita kan dicampur Pak. Jadi makannya nanti konsentrasi. Udah pernah lihat kita belum? Oh, belum sekalian. Ini berapa sekarang? Ini 1.000. Kalau eceran 1.800. Kalau itu 1.700, 1.600. Konsentrasi kita belum. Kita buat oleh-oleh Mas beli.
boleh aja sih. Boleh aja nanti ngobrol sama ini. Oh, langsung Karim. Tanya Pak dokternya yang pergi. Dan saya juga minta maaf, kayaknya udah darurat. Ya. Ini apa? Pak Iwan nggak bisa tinggalin kalau nggak probiotik. Ini probiotik tapi yang udah dianakan. Udah dianakan. Kalau biangnya yang di sana. Ini udah diisi sama pakan-pakan yang biasa kita kasih ke sapi. Jadi ada rumen sapi udah siap. Jadi ada apa ini? Jerami, terus ada macam-macam sih, ada rumputnya juga. Pokoknya bahan baku yang kita pakai kita masukkan dulu Pak. Jadi biar cepat. Ini paling cepat sehari udah bisa fermentasi. Bahkan kalau rumput itu kita kasih itu 3 hari, biasanya kan udah kalau fermentasi kan ada kuap gasnya. Itu 3 hari udah naik, terus 5 hari udah turun lagi ya. Jadi ya nggak sampai yang katanya fermentasi itu sampai 21 hari, 21 hari atau 3 minggu. Tapi kita buktiin sendiri cuma 3 hari udah jatuh. Tanda jadinya apa? Biasanya nih udah harumnya kayak gini nih. Jadi kita ada nongkrong di situ udah bawa apa ini buahnya? Nggak fermentasi itu anak-anak. Nah ini konsentrasi guna. Kadang nggak perlu dikeringkan, cukup dicampur dengan yang kering. Masih rebani. Domba juga nggak apa-apa. Kalau domba nanti kita rangsungkan dulu Pak. Soalnya kan domba kan, nah sawit itu kan harus dihindari. Bukil sawit itu harus dihindari untuk konsumsi ke kambing domba karena rumennya dia itu lebih sensitif. Daripada nanti kita dengerin komplainnya Bapak dari awal kita ngomongin. Itu kan sama-sama enak. Biasanya memang kalau ada yang makan domba kita sendiri. Konsumen juga bingung, udah kita uji. Orang ini aja diuji udah bagus. Kayak simpannya aku lama. Nah, kalau dari simpannya fermentasi ini sebenarnya 1,5 bulan bisa.